Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Mari kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmat dan rahmat kepada kita. Kemudian tidak lupanya kita mengucapkan salawat dan salam semoga sampaikan kepada arwah Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat FB yang dimuliakan Allah, alhamdulillah pada hari ini kita telah melaksanakan tausiah agama yang mudah-mudahan kiranya nanti dalam tausiah ini dapat kita jadikan sebagai pedoman di dalam hidup dan kehidupan kita. Sahabat FB yang dirahmati Allah, judul ceramah singkat saya pada hari ini yaitu 5 langkah menciptakan diri menjadi insan yang bertakwa. Kita tahu bahwa takwa ini adalah merupakan salah satu yang sangat berharga yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran yang berbunyi, Inna akramakum indallahi atqakum. Karena orang yang bertakwalah orang yang paling mulia. Namun perlu kita ketahui, kenapa sampai begitu? Bahwa takwa adalah merupakan pilar di dalam pembinaan akhlak dan jiwa manusia, sehingga dengan akhlak dia tahu bahwa apa yang dia kerjakan, dengan takwa dia tahu mana yang mesti dikerjakannya dan mana pula yang harus ditinggalkannya, sehingga apa yang menjadi tujuannya itu akan tercapai. Oleh karena itu, pemirsa yang rahmatullah, dalam singkat ini saya sampaikan ada 5 langkah yang harus dilakukan apabila kita ingin menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Yang 5 langkah ini satu pun tak boleh ditinggalkan. Yang pertama yaitu mu'ahadah. Yang kedua yaitu muraqabah. Yang ketiga yaitu muhasabah. Yang keempat yaitu mu'ahadah. Dan yang kelima yaitu mujahadah. Yang 5 ini tidak boleh dipilih. Oh, yang satulah sama aku, tidak. Yang 5 ini wajib untuk dilaksanakan apabila ingin menjadi orang yang bertakwa. Apabila yang 5 ini dilaksanakan secara baik dan benar, maka dia bukanlah dikatakan orang yang bertakwa. Pemirsa rahimakumullah, yang pertama tadi disebut dengan muhasabah, mu'ahadah. Mu'ahadah ini dengan arti kata ingkar janji, ingat janji. Sebagai hamba Allah, sebagai hamba Allah, dia telah berjanji. Ada 6 macam yang dijanjikannya terhadap dirinya. Yang pertama yaitu janji yang pertama, raditu billahi rabban. Aku ridho bahwa Allah lah yang menjadi sembahanku. Yang kedua yaitu apa?
wabil islami dina, agama Islamlah yang menjadi agamaku. Yang ketiga yaitu apa? Wa Muhammadin nabiyya wa rasulah, Nabi Muhammadlah yang menjadi nabiku dan rasul Allah. Yang keempat yaitu wabil Qur'ani imaman, dan Al-Qur'anlah yang menjadi ikutanku. Yang keenam yaitu, yang kelima yaitu apa? Wabil Ka'bati kiblatan, Ka'bahlah yang menjadi kiblatku. Dan yang keenam yaitu wabil muslimin wal muslimat ikhwanan, sekalian muslimin dan muslimat itulah saudaraku. Inilah sebagai hamba Allah. Apabila yang 6 macam ini tidak dilakukan, maka dia tidak lagi dikatakan orang yang bertakwa. Kemudian janji yang kedua yaitu masyarakat muslimin rahimahullah, sebagai pemimpin. Yang pertama, pemimpin di rumah tangga, yaitu ayah dan ibu, terutama adalah ayah. Apa tanggung jawabnya? Dia harus melindungi keluarganya dengan memberikan 5 macam. Yang pertama, memberikan sandang, pangan, perubahan, pendidikan, dan perhatian. Sesuai dengan firman Allah yang mengatakan, "Qu anfusakum wa ahlikum nara." Hindarkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka orang tua harus bertanggung jawab. Dia harus punya perhatian. Ini kadang-kadang dikasih belanja saja, tapi tak perhatian. Kalau ingat saya dulu waktu saya belajar dengan orang tua saya, ketika saya pulang belajar, ibu saya bertanya, apalah pelajaran kamu tadi nak? Apa yang diajarkan kepada kamu? Tolong dulu sampaikan sama ibu. Jangan seperti ibu bodohnya kamu. Ini perhatian. Jadi kadang-kadang kita tidak kasih aja belanja tapi tak diperhatikan. Harus ada dibimbing. Karena ada 5 macam kewajiban, apalagi orang tua laki-laki. Wajib. Kemudian yang kedua yaitu pemimpin pada diri sendiri. Apa sebagai tanggung jawab kita pemimpin diri sendiri? Ada beberapa macam hal yang harus kita bimbing, kita perhatikan. Yang pertama itu apa? Mata. Kedua, mulut. Ketiga, telinga. Kemudian tangan, perut, dan kaki. Ini harus kita pertanggungjawabkan, harus kita bimbing. Ya, contoh, kita punya mata. Jangan kau lihatkan matamu kepada yang tidak diridhoi oleh Allah. Kau punya tangan, jangan kau pegangkan tanganmu kepada yang tidak diridhoi oleh Allah. Apalagi anak-anak muda. Anak muda-muda suka berpegang-pegangan. Nah, jaga tangan itu. Kemudian kaki. Jaga kaki itu, jangan kau langkahkan ke tempat yang tak baik. Nah, ini. Apabila kau langkahkan ke tempat yang tak baik, jadilah kau orang yang tak baik. Kemudian yang ketiga yaitu pemimpin di tengah-tengah masyarakat. Ini lebih berat lagi. Masyarakat ini, kalau dia sebagai presiden, berapa ratus juta rakyat Indonesia, itu adalah tanggung jawabnya. Maka oleh karena itu, bisa ya rahmati Allah, ini harus kita jaga dari awal, sehingga agar supaya kita jangan seperti hal-hal yang demikian. Ketiga, kemudian berikutnya yaitu sebagai seorang anak wajib taat kepada orang tuanya yang disebut dengan birrul walidain. Harus birrul walidain, ikut sayang dengan orang tua.
ikut perintahnya, jangan dilanggar, harus berbuat baik kepadanya. Karena ingat, orang yang tidak sayang dengan orang tuanya tidak akan mendapat kebahagiaan di dunia maupun kelak nanti di akhirat. Kemudian berikutnya yaitu sebagai seorang siswa-siswi wajib taat dan patuh kepada gurunya, wajib melaksanakan apa yang diperintahkan gurunya, sehingga dia nanti akan mendapat ilmu yang lebih barakah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbalas-balas. Ini kadang-kadang dikasih PR, dikasih perintah, tidak dilaksanakan. Dan ini sebenarnya orang tua harus bertanggung jawab yang demikian. Jangan hanya saja anak diserahkan ke sekolah tapi di rumah tak diperiksa. Tolong akan supaya diperiksa. Kemudian sebagai seorang teman wajib saling menasihati di antara satu dengan yang lain, saling menghormati di antara satu yang lain. Apalagi bagi wanita, maka jadikanlah dia sebagai saudara, jangan kau jadikan dia sebagai orang yang lain. Inilah muahadah, janjimu yang telah kau ikrarkan sejak ketika kau lahir ke dunia ini atau bahkan sebelum lahir. Kemudian yang kedua yaitu langkah yang kedua mu'aqabah, yaitu apa? Ikut sertakan Allah di dalam kehidupanmu walaupun kamu di mana berada. Ikut sertakan Allah agar supaya apa? Agar supaya kamu jangan melakukan perbuatan yang salah. Jangan perbuatan yang salah. Sehingga apapun yang kamu lakukan itu akan berguna bagimu, dengan ketentuan kamu akan menjadi ikhlas. Contoh, sebagai seorang pelajar disuruh belajar, belajarlah memang karena Allah. Jangan belajar karena terpaksa atau ingin mendapatkan jajan. Jangan, tapi belajarlah dengan ikhlas agar supaya kamu mendapat barakah. Kemudian yang ketiga yaitu muhasabah, yaitu introspeksi diri. Jadi kita ini harus mengintrospeksi diri. Kita harus tahu siapa yang menciptakan kita, siapa yang mengasih makan kita, siapa yang membimbing kita, ya, siapa yang menjamin kehidupan kita. Kita harus mengintrospeksi. Tapi ada 3 hal yang harus diintrospeksi dalam hidup ini. Jangan lupa, ini kadang-kadang lupa kita, sehingga berbahaya bagi kita. Yang introspeksi pertama yaitu apa? Sekuat manakah iman yang kita miliki. Jadi kalau tak kuat iman, sikit saja digoda orang sudah tergoda, sikit saja kena godaan yang lain sudah tergoda. Maka yang perlu dikuatkan iman, ya, kuatkan iman. Kemudian yang kedua yaitu sebanyak manakah ilmu yang sudah dipelajari yang dimiliki. Ini kadang-kadang tak mau belajar, ini paling berbahaya lagi. Jadi sebanyak manakah ilmu yang dipelajari, terutama di dalam menata hidup dan kehidupan ini. Kemudian yang ketiga yaitu apa? Yang harus diintrospeksi, sebanyak manakah amal yang dilakukan. Berapa banyak sudah amal yang dilakukan? Cocokkah, sesuaikah amal yang dilakukan itu dengan tuntutan ilmu? Ini kadang-kadang kita lakukan ini, kita mencontoh orang lain. Si anak pun berbuat seperti itu. Tak bisa seperti itu. Yang kita lakukan harus dengan sesuai ilmu. Apabila tidak sesuai, apabila hanya mencontoh, maka sia-sialah pekerjaan kita. Kemudian yang keempat yaitu apa? Muraqabah. Ini muraqabah ini apa? Harus kita mampu memberikan sanksi kepada diri kita.
Ini paling banyak orang tak mau ini. Tak mau ini berkesan kepada dirinya. Dan dia tidak mau mengakui bahwa dia salah. Tetap juga dia mengatakan orang lain yang salah. Maka dituntutlah kepada kita sebagai orang yang ingin bertakwa kepada Allah, dia akan mengakui dia salah, sekalipun perbuatan yang salah itu kecil, apalagi yang besar. Karena kita yakin dan percaya bahwa perbuatan yang kecil itu, karena itu salah, dia tetap adalah salah. Jalan keluarnya tidak lain adalah untuk bertaubat. Maka lakukanlah bertaubat. Setiap kita melakukan kesalahan, bertaubatlah kepada Allah, istighfar. Cuman orang kadang-kadang beristighfar hanya melihat-lihat, bukan dari hatinya. Nah, makanya setiap kita baca istighfar, kita mohon ampun dosa kita kepada Allah. Dan jangan lupa, bukan hanya dosa kita, tapi dosa kedua orang tua kita dan keluarga kita, serta juga seluruh kaum muslimin dan muslimat. Ini perlu. Sehingga apa yang kita inginkan, insya Allah akan dapat tercapai karena kita mohon ampun dan maaf kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kelima, yaitu yang terakhir, mujahadah. Mujahadah ini adalah kesungguhan. Kita ini kadang-kadang tak bersungguh-sungguh. Nah, misalnya begini, belajarlah, tapi tidak sungguh-sungguh belajar itu. Jadi kita harus bersungguh-sungguh dengan daya upaya yang kita miliki. Lakukan itu. Demikian juga kita ini bekerjalah dengan sungguh-sungguh. Bekerja dengan sungguh artinya sini karena Allah. Saya makan karena Allah. Saya bekerja karena Allah. Saya tidur karena Allah. Dan semuanya karena Allah. Inilah kesalahan yang harus dilakukan. Di samping itu, jangan lupa, apapun yang kita lakukan ini, kita bersungguh-sungguh jangan terdapat satu kesalahan yang bertentangan dengan syariat. Kalau dia bertentangan dengan syariat, tinggalkan, itu kesungguhan. Apabila kita berani meninggalkan yang demikian, maka ini disebut dengan jihad fi sabilillah. Jadi jihad fi sabilillah itu tidak payah-payah mencarinya, mesti perang, bukan mesti perang. Melawan kebenaran, melawan kesalahan, tidak melakukan kesalahan, mengakui suatu kesalahan, ini namanya adalah jihad. Kenapa? Karena Rasulullah pernah juga memperingatkan kepada kita. Katanya, jihad yang terbesar tidak lain adalah untuk melawan keinginan hawa nafsu. Pemirsa yang dirahmati Allah, kesimpulan daripada ceramah singkat saya ini, 5 langkah tersebut mari kita lakukan secara berurutan, bersama-samaan, sehingga apa yang kita harapkan, jadilah kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.